Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teruskan nasihat kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik itu hendaknya terus-menerus dilakukan. Ya, yang namanya berbuat baik, yang baik-baik itu kan banyak ya. Gandengane orang beriman itu amar ma'ruf, berbuat baik, mengajak yang baik. Pak, di Quran itu sering disampaikan, yang sering kita baca di surat Al-Asr ya, yang surat pendek itu kan ada amanu wa amilis sholihah, orang beriman dan berbuat kebaikan. Berbuat baik itu banyak hal, banyak macam caranya, dan ternyata itu menjadi wasilah, perantara untuk dikabulkan doa kita. Ada suatu riwayat hadis ya, saya baca saja terjemahannya dari Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita, sebelum kalian ada 3 orang sedang berjalan-jalan. Kemudian mereka menemukan sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh, dan mereka pun masuk. Tiba-tiba ada batu yang besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak dapat keluar. Nah, sampai ini ya, saya berhenti sampai sini. Kalian bisa membayangkan 3 orang jalan golek ngiyup ya, tempat berteduh, tiba-tiba gua itu ketutupan batu besar, batu yang tidak bisa digeser oleh orang, oleh manusia. Otomatis tidak dapat keluar. Saya teruskan. Salah seorang di antara mereka berkata, sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari bahaya ini, kecuali bila kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kalian perbuat. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, saya mempunyai orang tua yang sudah renta. Kebiasaanku mendahulukan mereka minum susu sebelum saya berikan kepada anak istri dan budakku. Suatu hari saya terlambat pulang karena mencari kayu, namun keduanya sudah tidur dan aku enggan untuk membangunkannya. Tetapi
saya terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Walaupun demikian, saya tidak memberikan susu itu kepada keluarga maupun kepada budakku sebelum keduanya minum. Dan saya menunggunya hingga terbit fajar. Ketika keduanya bangun, kuberikan susu itu untuk diminum. Padahal semalam anakku menangis terisak-isak minta susu sambil memegangi kakiku. Ya Allah, jika berbuat baik itu karena berharap ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah sedikit batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Doanya dikabulkan sama Allah. Batu bergeser, tapi sedikit, belum bisa keluar. Yang dari dalam ini belum bisa keluar. Saya lanjutkan. Orang kedua pun melanjutkan doanya. Ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan, saya sangat mencintainya sebagaimana orang laki-laki mencintai orang perempuan. Saya selalu ingin berbuat zina dengannya, tetapi ia selalu menolaknya. Beberapa tahun kemudian, ia tertimpa kesulitan. Ia pun datang untuk minta bantuanku, dan saya berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat menyerahkan dirinya kapan saja saya menginginkan. Pada riwayat yang lain, ketika saya berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu sobek selaput darahku, kecuali dengan jalan yang benar. Mendengar yang demikian, saya meninggalkannya dan merelakan emas yang aku berikan. Padahal dia orang yang sangat saya cintai. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Orang yang ketiga melanjutkan doanya. Ya Allah, saya mempekerjakan beberapa karyawan dan digaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang meninggalkan saya dan tidak mau mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa tahun dia datang dan berkata, wahai hamba Allah, berikanlah gajiku. Saya berkata, semua yang kamu lihat, baik unta, sapi, kambing maupun budak yang mengembalakannya, semua adalah gajimu. Ia berkata, wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan aku. Saya menjawab, saya tidak mempermainkanmu. Kemudian dia pun mengambil semuanya itu dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatan itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka singkirkanlah batu itu yang menutupi pintu gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu, mereka pun bisa keluar dari dalam gua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, dari cerita ini kita mengambil hikmah, pelajaran yang sangat berharga. Ingat, perbuatan-perbuatan baik kita dicatat, dibukukan, dan suatu saat nanti menjadi pembela kita, menjadi pembela kita. Ingat, maka itu mulai dari anak-anak. Hal-hal walaupun itu kecil, misalkan menyapu masjid, ya, membersihkan lingkungan, membuang sampah, membakarnya, ya, dan sehingga lingkungan kita menjadi sehat, bersih, itu pun berbuat
baik. Ingat, amanu wa amilus solehah. Beriman dan berbuat kebajikan adalah satu paket kebaikan, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai ini dulu, besok dilanjutkan ngajinya dan kita ambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.